Berbagai antisipasi dilakukan Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upaya menekan penyebaran virus mematikan yang hingga terhitung sampai 2 Desember 2020 memakan korban jiwa sebanyak 44 orang. Hal ini disampaikan Kadis Kesehatan Bondowoso Muhammad Imron dalam rilis virtual Zoom dengan sejumlah awak media Kamis 3 Desember 2020. Untuk Bondowoso, seiring perubahan global yang saat ini telah memasuki fase kedua perkembangan virus corona, paling mendominasi bertambahnya pasien, dilatari oleh klaster keluarga dan instansi. Atas perubahan tersebut, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dari penambahan kapasitas ruang isolasi dan penambahan tenaga medis hingga penutupan alun-alun menjelang Natal dan Tahun Baru. Dr. Muhammad Imron menegaskan jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Bondowoso sudah mencapai 1.041 dan tinggal 66 pasien yang masih dirawat. Saat ini Bondowoso sudah terklasifikasi dalam klaster terbanyak, yaitu yang pertama adalah klaster keluarga. Kemudian yang kedua adalah klaster perkantoran atau instansi. Dari 25 wilayah kerja puskesmas, ini untuk 5 wilayah kerja yang tertinggi kasusnya sampai dengan tanggal 2 Desember. Yang pertama adalah wilayah kerja Puskesmas Nangkaan yang termasuk kecamatan kota. Ada 107 yang positif, kemudian Puskesmas Tenggarang, wilayah kerja Puskesmas Tenggarang 95, wilayah kerja Puskesmas Kota Kulon sebanyak 83, wilayah Puskesmas Maesan sebanyak 73, dan wilayah Puskesmas Kademangan sebanyak 66. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, dalam arti ditangani dengan maksimal sehingga tidak ada yang sampai kondisinya memburuk kecuali memang karena penyakit penyertanya yang sangat berat atau komorbidnya sangat berat. Dan hari ini kita semua juga sudah mengetahui ada saudara kami yang dipanggil oleh Allah karena memang ada penyakit-penyakit penyertanya. Terkait dengan pejabat yang sudah terkonfirmasi, ya sudah ada 4. Mungkin saya hanya bisa memberikan inisial saja. Satu itu A, yang kedua S, yang ketiga S, dan keempat F. Ya, F, Fanta. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat dengan adanya kebijakan rumah sakit yang menutup atau tidak menerima sementara pasien, ini mudah-mudahan juga tidak terlalu lama, karena tenaga medis atau tenaga kesehatan sudah kita siapkan. Setidaknya mulai besok kita melakukan pendampingan dan briefing. Seketika apabila besok lusa ruangan tambahan sudah siap, di UGD juga sudah tidak terjadi penumpukan ataupun full diisi oleh pasien, maka akan dibuka kembali. Nah, selama belum itu, kita akan menjaga dan kita juga akan melakukan evaluasi apakah pasien ini cukup ditangani di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Karena selama rumah sakit masih belum bisa menerima, maka kita maksimalkan pelayanan yang ada di puskesmas masing-masing. Untuk kasus-kasus di mana ibu yang mau melahirkan, ibu yang memang dalam kegawatan daruratan kebidanan, termasuk pasien yang kegawatan daruratan terkait dengan saluran nafas, apakah dia sesak, kemudian terkait juga dengan mungkin kecelakaan yang banyak perdarahan. Ini tetap akan kita lakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit umum, karena ini tidak bisa kita tahan atau kita rawat di puskesmas, maka kita akan melakukan koordinasi untuk tetap bisa dikirim ke rumah sakit umum. Karena di dalam pengumuman itu jelas bahwa kecuali pasien ponek, yaitu ibu yang mau melahirkan yang butuh tindakan operasi, atau memang dalam kondisi gawat darurat, termasuk kasus-kasus yang kegawat daruratan A, B, C. Jadi terkait dengan A itu pernafasannya, saluran nafasnya, kemudian pernafasannya yaitu breathingnya, dan juga terkait dengan sirkulasi yaitu terkait dengan sirkulasi darahnya. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian terkait dengan kebijakan penutupan alun-alun, saya mohon maaf tentang teknis yang ditanyakan, karena setahu saya pengumuman itu dimulai tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari. Sebenarnya adalah kita memang dalam konteks untuk
menjaga agar kegiatan-kegiatan malam tahun baru, H-1, dan hari H-nya malamnya, ini dengan melihat situasi COVID yang ada di Bondowoso, kita mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berpotensi menjadi tempat berkerumun atau tempat berkumpulnya masyarakat. Yang pasti ketika sudah kumpul, protokol kesehatan sangat sulit dikendalikan. Dari Dinkes Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.